Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus Pak. La ilaha illallah Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ia telah memberikan kita kesempatan sehingga pada hari ini kita melaksanakan rapat kerja daerah yang pertama untuk periode kepengurusan 2020-2025. Ada rangkaian acara hari ini. Itu ada rapat kerja daerah untuk Komda. Biasanya kita sebut Komda, tapi kalau di ADRT itu ada DPD, Dewan Pengurus Daerah. Ya. Alhamdulillah ini kali pertama kita lakukan setelah kami dilantik. Minimal 2 kali melakukan rapat kerja dalam satu periode. Ya, jadi ini adalah kali pertama. Rangkaian acara mungkin nanti akan dibagi 3, yaitu pembukaan, setelah itu sidang pleno 1, kemudian sidang pleno 2. Ya. Rangkaian acara untuk pembukaan yang pertama adalah persiapan acara. Ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan sekarang. Kemudian laporan ketua panitia. Kemudian laporan sambutan ketua Komda, kemudian doa, kemudian penutup. Setelah itu nanti akan ditunjukkan dengan sidang pleno 1. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya, laporan ketua panitia, kami silakan saudara Sulfikar Dutun Kulo MMG ya untuk melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi. Ya, yang saya hormati Ketua Komda Provinsi Gorontalo, Dewan Penasehat Komda Provinsi Gorontalo serta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati Ketua Cabang Kota Gorontalo beserta pengurus, Ketua Cabang Kabupaten Gorontalo bersama pengurus, serta Ketua Cabang Bonegolango bersama pengurus. Laporan panitia pelaksana kegiatan rapat kerja daerah tahun 2022. Waktu pelaksanaan dilaksanakan hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, bertempat di kantor Kotaku, Jalan Pelatih. Peserta untuk kegiatan rapat kerja daerah tahun 2022 ini terdiri dari seluruh jajaran pengurus DPD Provinsi Gorontalo dan dihadiri setiap pengurus dari Dewan Pengurus Cabang yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas program kerja yang akan dilaksanakan di periode kepengurusan, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2025 nanti. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan terkait dengan panitia pelaksana. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jajaran pengurus pusat DPP yang hadir pada siang hari ini, di samping kiri saya Bapak Ketua Dewan Penasehat adalah merupakan pengurus DPP, kemudian Majelis Agung Hitam Pak Ketua Sementara IJ, kemudian jajaran pengurus Komda hadir, Pak Sekretaris Bendahara Umum, kemudian Ketua Bidang 1 Bapak Ilham, Ketua 2 Pengembangan Bapak Amran, kemudian Ketua 3 Bapak Hamzah Akuba MMG, kemudian Ketua 4 Bidang Infocom hadir Bapak Faruk Oktowijaya, mohon maaf, Ketua Bidang 4 Kesekretariatan Haikal Detinggolo ya, kemudian Ketua 5 Bapak Faruk Oktowijaya. Setelah kita dilantik, rapat kerja daerah ini adalah agenda dalam organisasi ini sifatnya wajib dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu periode kepengurusan. Periode kepengurusan kita ini sebenarnya terhitung dari periode 2020 ke 2025 atau 5 tahun periode kepengurusan. Hasil dari rapat kerja ini nantinya juga akan
disepakati, dicetuskan, kemudian dijalankan dalam tingkat DPC masing-masing. Kalau saat ini ada 3 DPC di Provinsi Gorontalo, yaitu DPC Kota Gorontalo, DPC Bone Bolango, dan DPC Kabupaten Gorontalo. Jadi struktur ke bawah bidang-bidang Korwil, Korlap, PDL nanti sudah memiliki dasar rangkaian acuan yang harus diikuti. Disinilah rapat kerja ini nanti fokus-fokus pembahasan secara teknis di nantinya di komisi-komisi masing-masing itu membahas bagaimana ke depan arah organisasi kita, pengembangan organisasi kita, baik seluruh bidang yang ada, kemudian bisa disepakati bersama. Tentu kalau ada kesepakatan, ya jauh lebih bagus dijalankannya, apalagi dengan perencanaan-perencanaan, sehingga nanti sifat kegiatan kita tidak dadakan semuanya. Kadang-kadang kan dadakan, jadi tentu kita bisa menyesuaikan bila mana ada kegiatan atau agenda penting, kita bisa menyesuaikan waktunya. Yang paling utama yang sering kali ditekankan oleh Yang Mulia Guru Besar di dalam kepengurusan itu adalah menjaga kekompakan persaudaraan. Karena sebelum kita berbicara tentang keilmuan, persaudaraan itu jauh lebih utama ketika kita sebelum membahas tentang keilmuan itu. Jadi senantiasa di pengurus itu selalu menjaga kekompakan, ya apapun itu kita saling mendukung Pak, ya saling mendukung. Terlebih adalah agenda organisasi, karena kapan berpecah-pecah organisasi itu ya agak sulit rasanya untuk dikembangkan, ya. Nah untuk itu harapan kami melalui rapat kerja daerah ini kita bersinergi semua, ya. DPC itu jangan merasa jalan sendiri. Kami di Komda bahkan DPC yang lain itu saling bersinergi. Jadi jangan kita berpikir yang mengembangkan Tapak Wali ini hanya 1-2 orang saja harus bergerak, tidak. Tapi kapan kita memiliki kekurangan, kelemahan di mana kita butuh bantuan yang lainnya yang bisa mengisi. Ya, kami tentunya bersyukur bahwa Tapak Wali Gorontalo terus eksis, ya dengan kebersamaan kita semuanya. Baik untuk resminya acara ini, kami dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kami membuka rapat kerja daerah Rakerda Yayasan Al Azizul Tapak Wali Indonesia Paguyuban Seni Bela Diri Pernapasan Komisariat Daerah Provinsi Gorontalo. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tentu segala kebaikan sekecil apapun itu tentu Allah Maha melihat segala niat baik kita, dan insya Allah segala kebaikan itu dibalas pula dengan kebaikan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berakhir acara sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kami sangat berharap dari pengurus untuk mendapat masukan sebanyak-banyaknya dalam program kerja ini, karena begitu pentingnya acara ini. Sidang pertama dulu, mungkin mereka akan bersepakat siapa ketua pimpinan sidang, notulennya siapa atau sekretaris, dan pendampingnya siapa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ini jam-jam kritis, jadi mohon konsentrasinya. Dan saya kira kita menganut prinsip S3, santai, serius, selesai. Jadi kadang-kadang kita santai, serius, tapi tidak selesai. Dan kita berharap sebelum jam 4 sore kita bisa tuntaskan. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini kita masuk pada sidang pleno pertama terkait dengan pembahasan agenda acara kita pada hari ini. Tadi kita sudah sepakati. Kemudian tanda tertib rapat kerja. Jadi kami di
tugaskan untuk pimpinan sidang ada Pak Faruk selaku sekretaris, kemudian Pak Ikal selaku sekretaris sekaligus notulen, kemudian Pak Faruk sebagai wakil pimpinan sidang. Nah, untuk membacakan tata tertib ini saya persilakan Pak Faruk untuk membacakan, dan tata tertib ini sudah sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, jadi mungkin tidak ada hal yang sangat baru dan kayaknya perlu diperdebatkan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hadirin pengurus DPC se-Provinsi Gorontalo. Baiklah, saya akan membacakan tata tertib musyawarah besar. Yang pertama adalah bab 1, nama, waktu dan tempat. Pasal 1, kegiatan ini beri nama Rapat Kerja Daerah Yayasan Al-Azizu Tapakuan Indonesia Paguyuban Seni Bela-Diri Pernapasan Tapakuan Indonesia Komisariat Daerah Provinsi Gorontalo yang disikat dengan Rakerda TWI Komda Gorontalo. Pasal 2, Rakerda TWI Komda Gorontalo dilaksanakan pada hari ini tanggal 5 Maret 2022. Ayat 1, tata tertib dibuat untuk dijadikan pedoman agar Rakerda berjalan dengan aman dan teratur. Bungkus. Demikian pembacaan tata tertib Rakerda pada siang hari ini. Selanjutnya corong kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih Wakil Pimpinan Sidang. Selanjutnya saya membacakan hasil keputusan kita terkait dengan beberapa agenda tadi. Yang pertama, bahwa sidang pleno pertama Rapat Kerja Daerah periode 2020-2025 tentang pengesahan tadi kita sudah selesaikan. Ini kita sudah ada SK penetapannya. Saya bacakan saja. Yang senantiasa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pleno pertama Rapat Kerja periode 2020-2025. Yayasan Al-Aziz Tapakuan Indonesia DPD Gorontalo menimbang dan seterusnya mengingat anggaran dasar anggaran rumah tangga Yayasan Al-Aziz Tapakuan Indonesia dan pendapat-pendapat peserta memutuskan presidium seperti yang sudah tadi. Sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun bagi keliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 5 Maret 2022 tertanda steering komite. Oke teman-teman sekalian, berikutnya kita akan masuk pada sidang pleno 2 komisi masing-masing. Nanti kita akan membagi komisi ini menjadi 4 bidang, 4 komisi walaupun ada 5 bidang. Nanti yang digabung itu kesekretariatan dengan Infokom. Jadi nanti Infokom itu bergabung dengan kesekretariatan. Jadi nanti kita akan bentuk 4 sidang komisi. Komisi A, bidang pembinaan, itu nanti bergabung di situ bidang pembinaan Komda. Kemudian bergabung Dewan Penasihat setiap cabang. Jadi nanti bergabung di pembinaan itu masing-masing ketua Dewan Penasihat ditambah dengan unsur bidang pembinaan di Komda. Untuk komisi A itu nanti dipandu oleh wakil ketua bidang pembinaan Komda, Master Mufik. Kemudian untuk komisi B, bidang pengembangan itu terdiri dari bidang pengembangan Komda beserta wakilnya, kemudian bergabung dengan para ketua-ketua cabang. Teman-teman ketua cabang nanti bergabung di komisi B untuk pengembangan, nanti dipandu langsung pengembangan Bapak Amran. Kemudian untuk komisi C itu bidang kepelatihan, bergabung di situ adalah bidang pelatihan Komda beserta wakilnya ditambah dengan setiap wakil ketua masing-masing cabang. Jadi Pak Wakil Ketua cabang bergabung di pelatihan. Itu nanti dipandu langsung oleh Bapak Kipri dan Pak Idris Pak Ipin pengembangan. Kemudian untuk komisi D itu bergabung dengan komisi E, jadi kita jadikan satu komisi. Untuk komisi D bergabung dengan komisi E, jadi bidang kesekretariatan itu akan bergabung dengan komisi bidang Infokom dan Hukum.
Pesertanya terdiri dari sekretaris cabang yang hadir, kemudian bendahara setiap cabang, ditambah dengan kesekretariatan di Komda. Nanti dipandu oleh Pak Ikal. Kemudian untuk Dewan Majelis Sabuk Hitam itu disarankan untuk bergabung di pelatihan. Tidak masuk di struktur, tapi di Majelis Sabuk Hitam yang hadir bisa di. Kemudian untuk teman-teman di Komda, Pak Ketua Komda, kemudian Pak Sekretaris itu bisa menyesuaikan di beberapa komisi yang membutuhkan masukan-masukan. Jadi bisa mobile di beberapa komisi-komisi, ditambah dengan bendahara nanti masuk di komisi D, gabung dengan kesekretariatan. Jadi yang teman-teman bendahara gabung dengan kesekretariatan. Kemudian untuk kota DPC Kota Gorontalo, karena yang hadir juga ada semua, itu sesuaikan bidangnya. Yang ahli hisab boleh memilih tempat di teras juga boleh. Jadi kalau ya yang di teras boleh, melantai pakai kursi boleh. Nanti sidang komisi itu tidak usah khawatir, nanti dilayani dengan kopi dan lain-lain. Kemudian ada di ruang belakang. Kalau mau ada yang di ruang paling belakang itu, cuma di belakang itu ada kasur dan sampai tidur. Nah, yang banyak di belakang, jadi ada kesepakatan saja. Untuk komisi yang di situ, komisi berapa yang di ruangan itu tadi? Dua. Komisi? Wah, ahli hisab. Di teras katanya. Oh, yang pembinaan tuh pembinaan. Ada masukan yang penasihat dengan. Ini kan di ruangan sini juga bisa satu komisi di tengah. Oh ya, oke. Komisi pembinaan itu di ruang sebelahnya Ibu Sek. Kemudian pengembangan di teras. Yang pelatihan di samping. Pelatihan di tengah ya, di ruang rapat ini ya. Oke. Berarti yang kesekretariatan dengan hukum infocom di belakang. Yang di belakang sekali. Ya. Oke ya. Nah, untuk masing-masing komisi akan difasilitasi oleh pengurus dari Komda sekaligus membawa draftnya. Kemudian yang punya laptop berapa ya? Nanti Pak Adi juga punya laptop satu, bantu. Nanti yang punya saya, jadi usahakan ada laptop 4 itu supaya langsung pasien ada, supaya nanti setiap pembahasan itu sudah diketik langsung di laptop. Nanti kita ditayangkan sebentar pakai LCD karena ini jam-jam kritis. Biasanya kalau di print tidak baca itu tahlilan dia, harus ditayangkan karena ini jam-jam kritis ya. Jadi karena draftnya sudah ada, kita berharap itu di dalam bentuk minggu, bulan dan minggu. Jadi misalnya kita karena Januari sudah lewat, Februari sudah lewat, nanti kita sudah mulai Maret. Tapi tidak apa-apa, masukkan di agenda itu Januari, tapi Januari itu nanti di blur. Jadi masuk di Maret. Sampai Desember ya. Kita sampai Desember dulu Pak Ketua. Oke, nanti kita punya program sampai Desember. Dan program itu ya. And all around, so touch me now. Arahan program kerja ini kita buat dalam bentuk tahunan, Januari 1 sampai 12 bulan. Mungkin nanti dibagi 2 program. Program pertama yang rutin itu setiap kewisudaan. Jadi periodenya setiap kewisudaan itu nanti berulang dia setiap 3 atau 4 bulan. Kemudian ada yang program yang tahunan. Kira-kira dia bisa umpamanya 2 kali setahun, nanti di bulan-bulan berapa, atau dia setiap 2 bulan atau gimana. Jadi itu yang tidak terikat dengan kewisudaan. Tapi mungkin nanti ada kegiatan rutin yang di periode kewisudaan. Jadi nanti itu tinggal di copy di berikutnya. Itu mungkin yang ada. Makasih. Nanti Pak Sen, Pak Ketua Komda, mungkin juga membaik di komisi-komisi untuk memberikan masukan-masukan. Yang jelas kegiatan ada yang sifatnya rutin dan ada yang sifatnya insidentil dan ada jangka panjang. Jadi teman-teman rumuskan saja setuju tadi dengan per 3 bulan setiap kewisudaan. Artinya kalau setiap kewisudaan harus kedua target situ.
berapa yang kita targetkan setiap kewisudaan, kan harus muncul di situ kan, sampai pada acara tahunan, mungkin Desember tahun 2022 family gathering di Bali misalnya, masukkan saja. Nah, nanti kita cari tiketnya sama-sama. Nanti contoh ya. Jadi saya kira draftnya sudah ada, supaya kita mempercepat waktu. Kira-kira saya menawarkan untuk sidang komisi ini butuh waktu 30 menit, 40 menit atau 1 jam. It's where the water flows. 30 menit boleh? Bicara jangka panjang ini, oke. Kita kasih toleransi 15 menit, jadi kita 45 menit. Oke, 40 menit, itu sudah siap tayang ya? Bukan nanti mau pleno lagi, baru mau ketik lagi. Jadi sudah siap tayang. Jadi setiap komisi sudah ada laptop yang disiapkan, nanti langsung diketik di situ. Jadi sepakati ketua pimpinan komisinya, kemudian sekretaris terus notulennya, supaya langsung di laptop, supaya sebentar kita tidak cepat. Karena ini masalah waktu, sehingga bisa lebih cepat. Oke, kita sepakati saja. Jadi sekarang kita sudah waktu berlatih ya, jadi jamnya sesuaikan. It must have been. Oke, berarti kita masuk jam 3. Jam 3 masuk, kemudian kita pleno sekitar 30 menit. Kemudian istirahat sampai sore, istirahat isoma sore, kemudian kita penutupan. Bisa lebih cepat. Jadi cepat atau tidak tergantung teman-teman berdiskusi. Jadi diskusi, gunakan waktu secara efektif mungkin, keluarkan ide-ide yang brilian, tapi tidak usah bertele-tele, praktis, langsung tepat sasaran, hadir kegiatannya, dan bisa diukur. Ya, jangan terlalu muluk-muluk, tapi yang bisa diukur, dan kemampuan kita bisa kita laksanakan. Saya kira prinsipnya seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita persilakan untuk masing-masing bergabung di komisi. Jam 3 tepat kita akan kembali di ruang sidang ini. Oke, saya kira demikian. Untuk sementara sidang Saskon kurang lebih 45 menit untuk kita gabung kembali. Apabila ketua Komda dan wakil It must have been love. bisa ditambahkan langsung aja saja. Oke. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pembekalan kerohanian kepada peserta didik secara regional. Nah, di situ rencana kerjanya ada 3. Ada yang mingguan, bulanan, dan setiap hari. Nah, ini saya berikan warna yang pertama itu memberikan penguatan internal di tiap-tiap tataran dari dan 1 dasar sampai dan 3 atas. Ini bisa dilakukan setiap minggu pada saat pelatihan. Nah, makanya di tataran itu pelatihnya itu saja, kalau biru itu saja, kalau kuning itu saja, kalau itu supaya terarah. Yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik pentingnya naik tataran. Nah, ini bisa kita lakukan secara tiap bulan. Kemudian yang ketiga, memberikan pendekatan secara persuasif kepada warga yang tidak aktif latihan. Ini bisa tiap hari, kapan saja kita bertemu, bisa langsung kita pendekatan. Kemudian tugas yang ketiga, melaksanakan sosialisasi pembinaan kerohanian kepada masyarakat secara regional. Itu ada 2, saya jabarkan kerjanya. Yang pertama, mendampingi bidang pengembangan, mensosialisasikan pentingnya mengikuti pelatihan seni bela diri pernapasan tapak wali Indonesia. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi dan kerjasama dengan takmirul masjid seprovinsi Gorontalo terkait pelatihan seni bela diri pernapasan tapak wali Indonesia. Langsung yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan pemaparan tugas dan fungsi bidang pengembangan. Sebenarnya tadi ini agak alat karena bergabung 3 di sini karena ada kepelatihan, ada pengembangan dengan ada MSA. Jadi agak ini berargumentasi dan koordinasi. Alhamdulillah mendapat kesempatan. Jadi saya bacakan, kita juga ada untuk pengembangan ada 8 tugas dan fungsinya. Untuk yang nomor 1 yaitu melaksanakan pengembangan pembekalan secara regional. Jadi di sini kita fokuskan untuk sosialisasi. Sosialisasi saya mencakup semua daerah karena kita Komda jadi semua daerah. Begitu. Dan untuk pelaksanaannya kita mulai dari bulan 3 sampai bulan 12. Adapun pembagian bulannya
bulan Maret di lokasi Kabupaten Gorontalo, Bonegolango, dan Powato sebenarnya sudah masuk ke bulan 2 nih Pak, tapi insya Allah berteman dengan Pak. Bulan April karena puasa ada di Powato. Di Powato. Ya, bulan 5. Sesi untuk sementara yang saya akan bawakan adalah untuk infokom dan hukum. Adapun yang menjadi garis besar kami berdasarkan ADART adalah yang pertama, infokom dan hukum akan melakukan pengawasan informasi komunikasi di setiap media sosial Yayasan Al-Azizul Pakual Indonesia secara regional. Untuk rencana kerjanya adalah kita menentukan dan mengawasi akun media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube dan media sosial lainnya. Untuk pengawasan itu kita sebenarnya kan di sini hanya dikasih bulan, tetapi pengawasan itu tidak bisa kita lakukan per bulan. Jadi per jam, per detik, setiap hari, karena media sosial itu ada update setiap hari, setiap saat. Nah itu kita akan melakukan pengawasan baik untuk informasi yang disampaikan di media Facebook. Akan tetapi yang saat ini yang kita ketahui bersama bahwa akun Facebook di Pemda TWI Komda Gorontalo itu yang pemilik akunnya itu masih Paman Sam yang mengelola akunnya. Dan kita juga ada untuk akun Facebook yang kota, tapi itu kita akan mungkin ganti nama menjadi Komda Provinsi Gorontalo mungkin supaya membedakan. Jadi untuk seluruh warga yang aktif memperhatikan apa yang berkembang di media sosial, dan seharusnya di kita Infokom itu menginformasikan hal-hal yang positif. Jangan ada masalah azan kita lempar sehingga ditanggapi oleh warga yang lain menjadi ada yang sampai mendoakan atau melaknat. Nah hal-hal seperti itu seharusnya kita langsung counter dari kita, atau langsung kita informasikan ke grup kecil sehingga bisa langsung dilakukan peneguran kepada yang bersangkutan. Yang kedua adalah melakukan penindakan sanksi kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran etika, informasi dan komunikasi seperti menyangkut postingan yang masalah negara, politik, keamanan, berita hoax, pornografi, atau postingan video gerakan tapak wali dan ujaran kebencian. Nah untuk rencana kerjanya itu kita akan memperhatikan kepada seluruh warga dan peserta didik yang masih aktif dan yang tidak aktif, karena terkadang yang baik itu dari yang aktif, tetapi yang kurang baik itu terkadang dari yang mulai tidak aktif. Maka itu di situ kita perlu pendekatan kepada mereka. Kalau yang mereka katakan itu benar, ya kita mau perbaiki. Tetapi kalau yang dikatakan mereka itu tidak benar, maka kita doakan mereka diberi jalan untuk mendapatkan kebenaran itu. Gorontalo periode 2020-2025. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun kecuali terdapat kekeliruan dalamnya. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 5 Maret 2022, presidium sidang tertanda 3 orang. Jadi kita sudah menyepakati rencana kerja untuk program tahun 2020 dan 2025. Sepakat ya? Demikian Bapak Ibu, kami sudah menjalankan tugas dari pimpinan sidang. Mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasinya. Kami juga atas nama pimpinan sidang bertiga mohon maaf bila mana dalam proses persidangan yang berlangsung mulai dari siang sampai sore ini ada hal yang telah berkenan di hati, baik dari pembicaraan maupun dari tutur kata kami. Yakinlah bahwa semua itu dalam rangka kebaikan kita bersama. Dan selanjutnya akan kami serahkan acara ini kepada pembawa acara Komda. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat semangat, ya, tetap bisa berada duduk mengikuti rangkaian seluruh kegiatan. Insya Allah seluruh apa yang kita bicarakan mulai pagi tadi sampai sore hari ini menjelang maghrib, mudah-mudahan nantinya kita diberikan kekuatan, diberikan kemudahan. Insya Allah pertolongan Allah senantiasa meliputi kita dalam mengemban amanah ini. Kemudian apa yang kita tulis, ide-ide, gagasan yang kita sampaikan, ya mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan upaya maksimal kita, karena kita telah melepaskan dengan kalimat-kalimat bersuara, ya, dan ditulis. Insya Allah tentu disaksikan para malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kegiatan kita ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah nantinya. Insya Allah nafas kita senantiasa menjadi zikir dan setiap gerak kita menuju kepadanya. Insya Allah. Terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus DPD, Majelis Tabung Hitam, kemudian Pak Ketua Dewan Penasehat, seluruh ketua-ketua DPC bersama jajarannya yang hadir pada kesempatan hari ini, dan terakhir juga alhamdulillah Pak Waka bisa bergabung dengan kita, ya, menjelang penutupan karena berkaitan dengan tugas negara juga. Tadi beliau pengawasan di kampus, ada kegiatan dan tidak bisa ditinggal. Jadi alhamdulillah teman-teman DPD semuanya hadir. Terima kasih banyak. Harapan kami tadi saya komunikasi dengan Pak Sekjen. Pak Sekjen juga memberikan motivasi kepada kita semua pengurus yang sudah dilantik. Insya Allah melalui rapat kerja daerah ini Pak Damin MMG mengatakan bahwa insya Allah TWI Gorontalo semakin berkembang nantinya ke depan dengan hasil rakerda itu yang akan teruskan ke Rakercap. Kemudian kita juga sama-sama mendoakan yang mulia guru besar yang mana pada kondisi saat ini berada di Kalimantan, ya kondisinya lagi kekuatannya lagi kurang, ya karena perjalanan, ya mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan beliau diberikan kesehatan sehingga pelaksanaan kewisudan itu dapat berjalan. Memang sih ada penundaan-penundaan, jadi jadwal ini akan tertunda. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, orang tua saya yang ada di sini, saya menyampaikan permohonan maaf karena atas keterbatasan saya ini Pak, banyak juga kekurangan saya. Justru saya merasa memiliki kekuatan kalau ada kebersamaan seperti ini. Ada kekuatan ketika kita berada bersama-sama. Ada pelatih sudah banyak, saya merasa ada kekuatan karena ya tahulah namanya keluarga, masing-masing kita ada keluarga, ya tentu kita harus membagi waktu Pak di sini. Ya semua orang ada pekerjaan, kesibukan, tetapi tentu kita ketika urusan Allah ya harus kita dahulukan. Ya ketika pekerjaan wajib, ya karena ibadah juga harus kita utamakan seperti perumahan suci. Akhir kalam, subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan melepaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja daerah Provinsi Gorontalo kami tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita awal dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan alim, hamdan kafin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah, ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini kami telah melaksanakan rapat kerja dengan memohon ridho dan izin. Berkahilah semua perbuatan kami dan jadikanlah pelaksanaan rapat kerja ini sebagai ibadah kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Tuntunlah kami ya Allah agar kegiatan ini dapat menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang semakin baik, berkembang, bervariasi, dan dapat kami aplikasikan dalam program kerja.
Ya Allah, lindungi kami agar kegiatan yang telah kami laksanakan, keputusan-keputusan yang penting itu bermanfaat bagi kami, Tapak Wali Indonesia Komda Gorontalo. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan. Perkuat dan persatukan kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, jangan Engkau biarkan di tempat ini kami ada dosa kecuali Engkau ampunkan, dan tidak ada kesulitan kecuali Engkau mudahkan, dan tidak ada kebodohan kecuali Engkau beri kami ilmu, tidak ada sakit kecuali Engkau sembuhkan, tidak ada aib kecuali Engkau tutupi, dan juga hajat-hajat kami di dunia Engkau kabulkan dan Engkau mudahkan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunlah dosa kami, dosa keluarga kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berakhirnya doa Foto bersama, foto. rangkaian acara pada hari ini dan dilanjutkan dengan foto bersama. Yang serahkan dulu.